Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Siti Mudrika dengan NIM 857504156. Saya dari Universitas Terbuka UPBJJ Bandung dengan mata kuliah Praktikum IPA di SD dengan sumber referensi modul PDGK 4107. Kali ini saya akan mempraktikkan dengan tema makhluk hidup simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat antar dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Simbiosis ini dibagi menjadi 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Nah, jadi yang saya akan praktikan atau saya akan amati sekarang tentang simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies, di mana satu organisme yaitu parasit mendapatkan keuntungan dengan merugikan organisme lainnya. Berikut kita lakukan langkah kerja. Yang pertama, dengan mengamati lingkungan yang ada di sekitar alam. Kedua, temukan nominal 5 hubungan yang terdiri pada hewan dan tumbuhan. Alat dan bahan yang saya butuhkan pada pengamatan hari ini: 1. Tabel pengamat yang ada di modul seperti ini. Yang kedua, alam sekitar. Yang ketiga, hewan dan tumbuhan. Yang keempat, analisis atau hasil temuan berdasarkan hubungan yang terjadi. Ini ada pohon rambutan, pohon buah, mangga, dan lain-lainnya. Analisis yang pertama saya yaitu hasil analisis simbiosis parasitisme antara kutu dan manusia. Jenis interaksi simbiosis parasitisme, pihak yang diuntungkan ialah kutu dan pihak yang dirugikan adalah manusia. Rincian lebih lanjutnya, keuntungannya, kutu mendapatkan makanan dengan menghisap darah manusia. Darah adalah sumber nutrisi penting bagi kelangsungan hidup dan reproduksi kutu. Adaptasinya, kutu memiliki tubuh pipih dan cakar yang kuat untuk menempel pada rambut atau bulu manusia. Mereka juga memiliki mulut yang khusus untuk menghisap darah. Kerugian manusia, iritasi dan gatal. Gigitan kutu menyebabkan rasa gatal dan iritasi pada kulit. Reaksi alergi, beberapa orang dapat mengalami reaksi alergi terhadap gigitan kutu yang dapat menyebabkan ruam, bengkak, atau gejala lainnya. Yang kedua adalah manusia dengan nyamuk. Interaksi di mana nyamuk mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah manusia, sementara manusia yang dirugikan. Pihak yang diuntungkan adalah nyamuk, karena sumber makanannya adalah darah manusia, adalah sumber protein dan nutrisi penting bagi nyamuk betina untuk memproduksi telur. Dengan mendapatkan darah, nyamuk betina dapat menghasilkan telur dan melanjutkan siklus hidupnya. Jenis nyamuk memiliki podses atau alat tusuk yang tajam untuk menembus kulit manusia dan menghisap darah. Air liur nyamuk pun mengandung zat antikoagulan yang mencegah darah menempel sehingga mendapatkan proses penghisapan. Sedangkan yang dirugikan adalah manusia. Gigitan nyamuk menyebabkan rasa gatal dan bentol pada kulit, bisa menyebabkan alergi. Beberapa orang mengalami reaksi alergi yang lebih parah terhadap gigitan nyamuk. Nyamuk pun dapat menjadi faktor pembawa berbagai penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan lainnya. Yang selanjutnya ada simbiosis parasitisme antara ulat bulu dan pohon rambutan. Hubungan di mana ulat bulu mendapatkan keuntungan dengan memakan daun pohon rambutan, sementara pohon rambutan dirugikan karena kehilangan daunnya. Pihak yang diuntungkan ialah ulat bulu. Karena keuntungan buat ulat bulu, sumber makanan, daun pohon rambutan merupakan sumber makanan utama bagi ulat bulu. Mereka memakan daun untuk tumbuh dan berkembang menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Serta pohon rambutan pun memberi perlindungan bagi ulat bulu dari predator dan kondisi lingkungan yang ekstrim.
Adapun ciri-ciri ulat bulu memiliki mulut yang kuat untuk mengunyah dan memakan daun. Bulu-bulu pada tubuh ulat bulu pun berfungsi sebagai pelindung dari predator, namun bulu itu juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit manusia jika tersentuh. Nah, pihak yang dirugikan ialah pohon rambutan. Kerugiannya kehilangan daun. Ulat bulu memakan daun pohon rambutan yang merugikan kemampuan pohon untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses penting bagi pohon untuk menghasilkan energi. Pertumbuhan terlambat. Jika daun yang dimakan terlalu banyak, pertumbuhan pohon rambutan pun dapat terhambat dan menjadikan produksi menurunnya buah. Serangan ulat bulu yang parah dapat menyebabkan penurunan produksi buah rambutan, serta yang paling parahnya adalah bisa menjadi dampak atau kematian bagi pohon rambutannya sendiri. Di sini pun ada simbiosis parasitisme antara pohon cabai dan kutu putih. Hubungan di mana kutu putih mendapatkan keuntungan dengan menghisap cairan dari pohon cabai, sementara pohon cabai dirugikan karena kehilangan nutrisi dan mengalami kerusakan. Pihak yang diuntungkan adalah si kutu putih. Keuntungannya memiliki sumber makan. Kutu putih mendapatkan makanan dengan menghisap getah atau cairan dari daun dan batang pohon cabai. Kutu putih pun berlindung di balik daun atau di antara ranting pohon cabai. Nah, pihak yang dirugikan pohon cabainya sendiri. Kerugiannya kehilangan nutrisi. Pohon cabai kehilangan nutrisi karena cairan tumbuhan dihisap oleh kutu putih. Kerusakan jaringan tanaman rusak akibat tusukan kutu putih. Serangan kutu putih pun dapat menghambat pertumbuhan pohon cabai. Daun yang diserang kutu putih pun dapat mengkerut, menguning, dan akhirnya mati. Kutu putih dapat menyebabkan tanaman terinfeksi jamur jelaga hitam. Serangan kutu putih yang parah dapat menyebabkan penurunan hasil panen. Contohnya seperti pada daun cabai yang sekarang ini, dia mengerut. Nah, seperti ini contohnya. Dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme antara pohon mangga dan benalu. Hubungan di mana benalu mendapatkan keuntungan dengan menyerap nutrisi dari pohon mangga. Sementara pohon mangga dirugikan karena kehilangan nutrisi dan dapat mengalami gangguan pertumbuhan. Pihak yang diuntungkan adalah benalu. Keuntungannya, sumber nutrisi benalu menyerap air dan nutrisi dari pohon mangga melalui akar khusus yang disebut haustorium, serta menjadikan tempat tinggal benalu mendapatkan tempat tinggal dengan menempel pada cabang atau batang pohon mangga. Pihak yang dirugikan sendiri ialah pohon mangga. Kerugiannya kehilangan nutrisi. Pohon mangga pun kehilangan nutrisi yang diserap oleh benalu sehingga dapat menyebabkan kekurangan nutrisi dengan menghambat pertumbuhan. Dan gangguan pertumbuhan, kehadiran benalu dapat mengganggu pertumbuhan pohon mangga dan merugikan produksi buah. Serta yang paling ekstrim adalah kematian. Jikalau benalu tumbuh terlalu banyak dan menyerap terlalu banyak nutrisi pohon mangganya sendiri akan dapat mati. Kesimpulan dari penjelasan tentang berbagai simbiosis parasitisme yang tadi sudah dijelaskan adalah hubungan interaksi antara dua organisme yang berbeda spesies di mana satu pihak atau parasit yang mendapat keuntungan sementara pihak lainnya yang dirugikan. Simbiosis parasitisme itu seperti hubungan yang tidak adil di mana satu pihak menumpang dan satu merugikan pihak lainnya.